Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas dari kelompok 2 penulisan naskah kehumasan dengan topik press release. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Muhammad Ilham Ramadan. Yang kedua ada Thomas Adrian Palandi dengan saya sendiri. Lalu ada Siti Fatimah Romlah. Kemudian ada Kamila Ramadina Lutfi. Dan yang terakhir ada Lydia Tridaseki. Press release dalam suatu perusahaan atau lembaga biasanya ditulis oleh bagian public relation atau bagian humas. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Biasanya dalam bentuk informasi berupa tulisan dari perusahaan atau lembaga supaya masyarakat banyak yang tahu. Jadi, press release adalah sebuah informasi berupa tulisan yang diberikan kepada masyarakat, perusahaan lain, dan lembaga lain, dengan tujuan mempromosikan citra perusahaan atau lembaga. Press release ini bisa dipublikasikan melalui surat kabar offline atau online hingga media sosial. Mengapa press release sangat dibutuhkan oleh perusahaan ataupun lembaga? Mungkin pertanyaan seperti itu sering muncul dalam pikiran kita. Sebenarnya, tidak ada jawaban yang pasti. Tetapi secara garis besar, ada 3 jawaban. Yang pertama, press release menjadi penting karena bisa memperkenalkan sebuah produk perusahaan. Yang kedua, press release memberitahukan sebuah informasi yang berkaitan dengan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan atau lembaga. Kemudian yang ketiga, press release dapat memberikan sebuah informasi yang berhubungan dengan perusahaan atau lembaga. Yang dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang berikutnya, struktur press release. Yang pertama ada judul atau head. Hal pertama yang perlu diperhatikan ketika membuat press release adalah judulnya. Judul harus dibuat semenarik mungkin supaya informasi yang diberikan banyak yang membacanya. Selain itu, penulisan judul harus mewakili isi yang ada dalam press release. Judul dengan kalimat aktif akan memudahkan pembaca untuk memahami pesan atau maksud dari informasi yang disampaikan oleh perusahaan atau lembaga. Yang kedua ada teras atau lead. Teras pada press release dapat diartikan sebagai bagian pembukaan dari sebuah berita. Oleh sebab itu, biasanya teras berada di paling awal dan paling atas berita. Dalam menulis teras, sebaiknya menggunakan subjek yang ditambahkan dengan unsur 5W plus 1K. Dan ditulis secara singkat, jelas, dan padat tentunya. Dan yang ketiga, ada isi atau body. Metode piramida terbalik sangat baik untuk digunakan dalam membuat isi dari press release. Metode piramida terbalik menempatkan informasi yang sangat penting di bagian atas atau awal berita. Informasi penting yang diletakkan di bagian atas atau awal bertujuan untuk menarik hati para pembaca. Pada dasarnya, ketika membuat press release, bukan hanya memperhatikan strukturnya saja, tetapi perlu memperhatikan beberapa hal seperti waktu press release, akan yang disiarkan, tanggal pembuatan press release, dan sebagainya. Serta memberi kontak perusahaan atau lembaga di bagian akhir press release menggunakan unsur 5W 1H dan hindari istilah-istilah khusus. Macam-macam press release. Yang pertama ada basic publicity release. Basic publicity release adalah press release yang hanya memberikan informasi yang ada di dalam suatu perusahaan atau lembaga. Selain itu, informasi yang diberikan memiliki nilai berita yang bisa diterima oleh media massa. Baik itu nilai untuk media lokal ataupun nilai untuk media nasional. Yang kedua ada produk release. Produk release adalah press release yang hanya berfokus pada soft selling atau promosi sebuah produk
perusahaan baru, dan sejenisnya. Namun, biasanya pada produk rilis biasanya digunakan untuk mempromosikan produk baru dari sebuah perusahaan. Pada umumnya, press release jenis ini diterbitkan di media-media yang berkaitan ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, ada financial release. Financial release adalah press release yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan kepada masyarakat umum. Tetapi, press release financial release sangat jarang sekali dilakukan oleh perusahaan. Jika ada perusahaan yang buat financial release, maka kemungkinan besar masyarakat luas akan percaya pada perusahaan tersebut. Thank you, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok kami mengenai press release. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat kalimat-kalimat yang salah atau salah pengucapan dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.